Salam sehat semua, stay healthy, stay safe. Dan sebelum kita memulai aktivitas, marilah kita senantiasa mau memohon pertolongan Tuhan dengan mendasarinya dengan bagian firman Tuhan pada saat ini. Dengan penuh sukacita saja kita terlebih dahulu berdoa. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala cinta kasih yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami. Pada kesempatan yang indah ini kami memasuki bagaimana dalam kehidupan kini kami akan beraktivitas dalam aktivitas kami sepanjang hari ini. Sebelum kami mulai aktivitas kami mohon Tuhan hari ini dengan renungan harian ini akan memotivasi kehidupan kami, supaya dalam kehidupan kami senantiasa memiliki sportivitas dan smart. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, mari silakan buka dalam Alkitab kita, Alkitab yang terdapat dalam 2 Korintus pasal 10. Mari kita membukanya, 2 Korintus pasal 10. Saya akan mengajak membacanya di ayat 12 sampai ayat yang ke-18. Baiklah, saya akan membaca firman Tuhan yang berkata begini. Memang kami tidak berarti menggolongkan diri kepada atau membandingkan diri dengan orang-orang tertentu yang memuji diri sendiri. Mereka mengukur dirinya dengan ukuran mereka sendiri dan membandingkan dirinya dengan diri mereka sendiri. Alangkah bodohnya mereka. Sebaliknya, kami tidak mau bermegah melampaui batas, melainkan tetap di dalam batas-batas daerah kerja yang dipatok Allah bagi kami, yang meluas sampai kepada kamu juga. Sebab dalam memberitakan Injil Kristus kami telah sampai kepada kamu, sehingga kami tidak melewati batas daerah kerja kami, seolah-olah kami belum sampai kepada kamu. Kami tidak bermegah atas pekerjaan yang dilakukan oleh orang lain di daerah kerja yang tidak dipatok untuk kami. Tetapi kami berharap bahwa apabila imanmu makin bertumbuh, kami akan mendapat penghormatan lebih besar lagi di antara kamu jika dibandingkan dengan daerah kerja yang dipatok untuk kami. Ya, kami hidup supaya kami dapat memberitakan Injil ke daerah-daerah yang lebih jauh daripada daerah kamu dan tidak bermegah atas hasil-hasil yang dicapai orang lain di daerah kerja yang dipatok untuk mereka. Tetapi barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, dalam keberadaan kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya, kita senantiasa menunaikan segala tugas, segala tanggung jawab kita setiap hari, sehingga dalam tugas tanggung jawab kita setiap hari kita melakukan semuanya itu dengan satu harapan bahwa apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan dengan sportivitas dan smart. Iya, saudara,
Ketika saudara ya mau meraih kemenangan, mau meraih kesuksesan, maka Anda atau saya, ya semua orang harus memiliki apa yang disebut dengan sportivitas dan smart. Ini sangat dibutuhkan. Oleh karena orang yang berkompetisi dengan jiwa yang sportif dan dengan kemampuan yang smart, itu akan mengantar kita menuju pada kemenangan. Dan juga ketika kemenangan dicapai pasti disebut dengan sukses. Ya, kesuksesan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, dengan kemenangan, dengan kesuksesan yang dicapai, ya walaupun terkadang memang para lawan menganggap kita itu remeh, rendah, bahkan dia hendak menjatuhkan kita dari serangan mereka. Namun demikian, saudara-saudara, jiwa yang sportivitas itu akan membantu kita menghargai apa yang kita lakukan dan yang dipercayakan kepada kita, sehingga kita memahami batas-batas kemampuan kita dan akan melakukan yang terbaik dengan kemampuan yang kita miliki tersebut. Saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, mari kita lihat di sini Rasul Paulus dengan sangat sportivitas dia melakukan semua tugas, tanggung jawab, panggilan pelayanan ketika melakukan pemberitaan Injil, Evangelion, berita selamat, berita sukacita yang dipercayakan Allah kepada dirinya. Dia menghargai batasan yang diberikan kepadanya dalam wilayah pelayanan yang Allah berikan kepadanya. Sehingga Rasul Paulus sama sekali tidak arogansi, sama sekali tidak menyombongkan diri atas apa yang dilakukannya, atas apa yang telah ia capai. Saudara, Rasul Paulus di sini menunjukkan kemampuan yang diberikan Tuhan kepadanya supaya dalam eksistensi keberadaan jemaat yang ada di Korintus melihat kemurnian pelayanan Rasul Paulus, walaupun banyak ya bermunculan rasul-rasul palsu yang selalu menantang dan selalu berusaha menjatuhkan sang Rasul Paulus ini. Akan tetapi saudara, jiwa yang sportif dan smart, ya, semangat pelayanan yang tinggi, inilah yang menjadikan Rasul Paulus punya integritas diri, integritas pribadi yang smart, serta ini patut diteladani oleh kita yang ada pada masa kini, di sini, di mana Bapak Ibu Saudara ada dan melakukan pekerjaan masing-masing sesuai job saudara, ya apalagi dalam tugas pelayanan gerejanya. Saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, saat berkompetisi
berkompetisi, ya. Ketika kompetisi yang ada di dunia, baik dalam dunia pendidikan, apalagi juga dalam dunia olahraga, maka kita bisa belajar dari sikap Rasul Paulus yang memiliki sportivitas dan smart ini. Kita tidak perlu menjadi arogansi, kita tidak perlu menjadi sombong dengan kemampuan yang kita miliki, atau kita berusaha menguasai apa yang menjadi bagian orang lain. Yang perlu kita lakukan adalah, mari tunjukkan sportivitas Anda, tunjukkan kemampuan Anda, ya, dalam hal apa yang dipercayakan kepada Anda dan saya, yang menjadi bagian Anda dan saya. Mari kita terus mau bergandengan tangan bersama-sama dan terus menjadi teladan. Yang pasti semua yang kita lakukan adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Hanya soli Deo Gloria. Jadi bukan untuk diri kita yang dimegahkan, melainkan kita bermegah untuk kemuliaan nama Tuhan. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati kita. Soli Deo Gloria. Amin.